Saat hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba si kecil namanya Abdullah, anak laki-lakinya Abbas paman Nabi, beda 3 tahun usianya dengan Nabi. Abbas, anak laki-laki Ibnun, maka sering disingkat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ingat teman-teman, saya berikan rumus sedikit ya. Kalau Anda belajar hadis, menemukan kalimat Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu nama aslinya rata-rata Abdullah. Kenapa dihapuskan nama anaknya dan disebut kemudian nasab ke bapaknya untuk memberikan inspirasi kepada orang tua di masa datang bahwa begini cara mendidik anak seperti Nabi mengajarkannya. Jadi kalau anak itu kemudian beramal, orang tua dapat pahalanya. Ya, teman-teman kenal Ibu Umar bin Khattab? Bagus. Oke, baik. Belum ditulis sudah kelihatan kenal Umar bin Khattab, luar biasa. Oke, fokus. Di sini, fokus baik-baik. Ya, tadi kita katakan Abdullah misalnya, Ibnun itu anak laki-laki, nggak pakai kepala, gini, Ibnun. Disingkat jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Ya, dibuang ininya jadi bin, dipindahkan harakatnya ke sini. Jadi asalnya begini, Ibnun. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil. Bunyinya lembut, gitu. Ya, makanya perempuan seringkali menggunakan kasrah. Anta, tapi perempuan anti. Ka, perempuan ki. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kepada Anda pahala. Ka itu untuk laki-laki. Jazaki killah khair itu untuk perempuan. Awas ya, akhwat, penting itu diketahui. Karena saya pernah mengajar pakai batik, pakai peci. Setelah selesai, Ustaz terima kasih memberikan pengajaran. Jazakillah khair gitu ya. Saya masih pakai peci itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, Ibnatun perempuan. Ibnatun anak perempuan. Ini boleh kita hapuskan. Kalau kita hapus ini, yang depan ini, begini, ini dihapus, maka harokat ini pindah ke setelahnya. Geser. Ini ke sini jadi bi, ini ke sini jadi en, bin. Jelas? Ini kita hapus, pindah harokatnya ke sini, di bi, ini ke sini geser. Bint. Ini bint, maka ini terbuka, jadi binti. Ingat? Aisyah binti Abu Bakar. Binti itu maksudnya anak perempuan. Makanya ada Isa bin Maryam. Loh kok bin Maryam? Betul, Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam gak punya anak perempuan. Jelas ya? Nah di ilmu hadis, kalau ada ayah bisa mendidik anak dengan baik, maka nanti sebagai penghargaan bagi orang tuanya, nama anaknya akan dihilangkan, tidak disebutkan, cukup binnya saja nama ayah disebutkan. Umar punya anak namanya Abdullah. Ketika Umar didik dengan baik, saya ini kan pejuang. Saya ini bersama Nabi, saya harus punya anak yang jadi ahli fikih supaya meneruskan perjuangan saya. Bapaknya cukupkan di mana-mana Nabi, anaknya nanti meneruskan ilmunya Nabi. Maka didik oleh Umar. Kalau Anda ke Madinah, ini Raudhah, ini masjid yang pertama awal-awal, sekarang karpetnya hijau semua. Kemudian di sini pintu Babus Salam, di sini makam Nabi, di sini mimbar. Ini pintu Baqi, di sini Bab Jibril, pintu 46. Bab Jibril. Nah, di sini ke sini ke Awali, di sini ada Baqi, di sini rumah istrinya Nabi semua. Di depan pintu Jibril, Bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi. Untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman. Pengusaha besar. Sebelumnya terjebak dengan riba. Dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh. Setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar, saya ini sibuk.
Tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majelis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majelis Nabi ke Sufah, belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis, hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah, 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk, bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih? Sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu. Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih, berdagang. Maka harus ada yang mewarisi ilmu, anak saya. Maka anak itu dipetakan, teman-teman begitulah, cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Nggak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek yang hafal Quran. Oke? Pengusaha yang ahli hadis, nggak apa-apa, banyak. Dulu biasa begitu bu. Teman-teman ikhwan, dulu biasa. Antum kalau temukan kitab namanya Bidayatul Mujtahid, kitab bagus perbandingan fikih. Itu kitab fikih tuh, tapi yang nulis dokter bedah. Ibnu Rushd namanya, di barat dikenal dengan Averroes. Itu nulis kitab fikih, itu biasa dulu tuh, biasa saja. Nah, Abbas ini menginvestasikan anaknya, namanya Abdullah juga, untuk belajar ke majelis Nabi. Jadi setiap bapaknya berangkat titipin. Ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan kalau anak dititipkan di tempat tertentu, maka habit itu akan membentuk dia untuk berperilaku. Tontonan yang dilihat itu jadi karakternya. Kalau dia yang diperlihatkan yang baik-baik, yang keluar baik. Diajarkan kata-kata baik, yang keluar baik. Sekarang ada pendekatan bagus, ini share sebentar. Jadi pendekatan Al-Quran sekarang namanya. Ya, saya juga share dengan teman-teman, termasuk di keluarga kami terapkan. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan ketika lahir, itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja 1 juz. Setiap 1 bulan, tapi jangan acak ya. Terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI, bacain 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz mengecek, ternyata Allahu Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sedang menghafal tafsir. Dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini.